Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bicarakan tentang rangkaian penjumlah. Rangkaian penjumlah seperti ini. Ini adalah rangkaian penjumlah dari rangkaian inverting. Ada V1, ada V2, ada R1, ada R2. Jadi dua gitu ya. Ini RF-nya, radio tekanan feedbacknya. Maka outputnya nanti akan seperti ini. V0 sama dengan min dalam kurung RF per R1 dikali V1 ya, dikurangi karena ini juga kurang, maka kurang tetap sini, ini menjadi bertambah ya, ditambah RF per R2 kali V2. Apabila dari RF dan R1 sama, dan R2 itu sama semua nilainya, maka V0 di sini ini akan sama dengan min dalam kurung V1 ditambah V2. Nah, jadi ini akan semakin bisa banyak begitu ya, bisa sampai V3, V4, V5 dan seterusnya. Karena sampai ke Vn, maka V0 akan sama dengan min dalam kurung RF per R1 kali V1 ditambah RF per R2 kali V2 ditambah sampai dengan RF per Rn kali Vn. Nah, ini adalah alur dari arus dan tegangan. Menurut teorinya bahwa di titik ini tidak ada arus dan tidak ada tegangan. Ya sebenarnya ada tapi diabaikan terlalu kecil sehingga dia berfungsi sebagai penjumlah. Kemudian kita bicarakan tentang penguat penjumlah dari non-inverting. Penguat penjumlah dari non-inverting, ini non-inverting, ini V1, V2, R1, R2, ini ada RS, ada RF. Gitu ya. Jadi parameternya lebih banyak satu tekanan, gitu ya. Dan cara perhitungannya pun juga lebih kompleks, gitu. Tapi ini sama saja kalau seandainya RS sama dengan R1 sama dengan R2 sama dengan RF, misalnya kira-kira 10 kilo semuanya atau 1 kilo semuanya begitu, maka V0 akan sama dengan V1 ditambah V2 ya, tidak minus karena ini non inverting. Namun bila 3 maka di sini parameternya juga akan 3 ya, lebih banyak lagi. 4 juga semakin banyak lagi 4 begitu. Nah, itu caranya sehingga tidak praktis cara menghitungnya. Kemudian ada ketambahan satu tahanan. Beda dengan kalau yang ini jumlahnya tahanan 1, 2, 3. Kalau ini jumlahnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi plus tambahan satu tahanan. Gitu. Namun biasanya yang dipakai rangkaian penjumlah itu adalah rangkaian penguat inverting seperti ini. Nah, ini misalnya IN-nya sampai ke IN ke N gitu, sehingga V0 sama dengan min dalam kurung Vin 1 ditambah Vin 2 ditambah Vin 3 ditambah sampai dengan Vin ke N. Nah, ini dicontohkan seperti ini. Sama dengan tadi. Nah, kita lihat ini ROM ini sebenarnya adalah paralel tapi bisa di short langsung ya. Di short dengan ground. Jadi ini tidak ada. Sebenarnya ini digunakan untuk offset 0. Bila tegangan nolnya ngambang gitu, maka perlu dikasih R tapi kecil tidak banyak ya. Karena memang dipakai untuk menempatkan titik nolnya itu. Jadi ini V0 akan sama dengan min dalam kurung RF per RA kali VA ya seperti ini. Kemudian plus RF per RB kali VB plus RF per RC kali VC.
gitu ya. Ini RL juga tidak penting ya, kalau diberikan ya tidak apa-apa. Oke, ini adalah rangkaian penjumlah, penguat penjumlah. Nah, ini bila sama dengannya saya katakan tadi, bila RF sama dengan RA sama dengan RB sama dengan RC, maka persamaan akan menjadi V0 sama dengan min dalam kurung VA ditambah VB ditambah VC. Nilai RUM terkadang tidak diperlukan alias bisa ditiadakan dengan langsung digroundkan. Nah, ini contoh misalnya saja, semua nilainya sama 10 kilo semua, 10 kilo semua. Kemudian ini ada 3 volt, Vin 1 3 volt, Vin 2 1 volt, Vin 3 8 volt. Maka karena sama, dia langsung menuju sini V output sama dengan min dalam kurung min ya, min dalam kurung V in 1 ditambah V in 2 ditambah V in 3, yaitu sama dengan dalam min dalam kurung 3 volt ditambah 1 volt ditambah 8 volt. Jadi dia adalah minus 12. Ini pun min 12, kalau di sininya supply-nya adalah ada min 15 dan plus 15. Gitu ya. Kalau 10 tidak akan bisa keluar dia, maka dia akan keluar min 10. Kalau tegangan supply-nya min 10 maksimalnya. Ini bila supply diberikan supply ganda 15 volt, jadi plus minusnya. Ngomong supply ganda itu plus minus. Nah, semisal seperti ini, nilai tanahnya tidak sama. Ini 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, begitu. Ya. Kemudian ini dianggap sama, seperti hati-hati. 318, maka V0 akan sama dengan min dalam kurung 5/10 dikali 3 ditambah 6/10 dikali 1 ditambah 7/8 dikali 8. Sehingga totalnya akan menjadi min 7,2 volt. Ya. Ini contohnya. Ya. Kita lihat contoh yang dua misalnya gitu ya. Ini sama 1 kilo 1 kilo, ini cuma 10 kilo yang berbeda. Maka di sini RF per R, karena R sama dengan R1 sama dengan R2. Sehingga 10 kilo per 1 kilo ya, dalam kurung 0,2 ini sini ditambah 0,5. Jadi min 10 dikali 0,7 alias min 7 volt. Ya. Beberapa contoh aplikasi penggunaan penjumlah adder itu adalah pada digital to analog converter. Ya, dengan cara penskalaannya, ini cara penskalaannya 8R, 4R, 2R, R. Ini paling besar, ini paling, nah ini paling apa? Paling kecil, ini yang paling besar ya. Maaf ya. Terbalik ngomongnya. Nah, oke. Misalnya nanti DAC 4 bit gitu ya, DAC 4 bit seperti ini. Di ini adalah 5 volt ya. 5 volt 0. Jadi ini disambungkan ke 5 volt gitu. Disambungkan ke 5 volt, bentuknya akan seperti ini. Nah, ini agak susah. Maksudnya gimana kalau seperti itu? Nah, saya terjemahkan seperti ini. Nah, ini saya berikan D3, D3, D2, D1, D0, V0. Gitu ya. Makanya pertama D0 adalah 1. Ini sampai 1 misalnya dia damin 3,75 volt minus. Maka kalau 1 di sini, maka dia adalah 1/15. Berarti min 3,75 per 15. Gitu ya. Hasilnya adalah min 0,25. Gitu. Udah. Berikutnya, ini 2 kali lipatnya. Jadi kali 0,25, ini 0,5, ini 1, ini 2. Ya. Ini maksimalnya.
digital to analog dari 0 sampai min 3,7 seperti ini. Ya. Kita lihat nilai-nilainya berapa. Misalnya ini belum ada ya, nilainya belum ada. Nilai ini belum ada dan ini belum ada. Maka pertama kali kita buatkan tabel ini. Terus setelah itu kita ditulis V0 sama dengan min RF per RI kali VI. 0, V0-nya adalah min 0,25, ini yang atas ini. Kemudian sama dengan berapa? Min RF per RI 5 volt. Nah, 5 voltnya taruh sini. Nah, terus dibalik seperti ini modelnya. RF per RI sama dengan 0,25 per 5. Gitu ya. Sehingga bisa saya katakan RF itu akan sama dengan 10 kilo, berarti berapa kali lipat? Dari ini 40 kan ya. 40 kali lipat berarti ini kali 40 kira-kira ya 200 kilo. Itu adalah RD0. 20 kilo taruh di sini 200 kilo ohm, 20 kilo 200 kilo ohm. Nah, berikutnya di bawah ini separuhnya dari 200 yaitu 150 25. Kalau misalnya terlalu rendah, kurang dari 1 kilo ohm yang dibesarkan ini supaya bisa apa namanya uh, berhasil baik gitu ya. Kalau pembesaran ini di perubahan di awal ini, maka di sini juga akan berubah ya. Karena ini tidak berubah 200 kilo begitu ya, maka dia juga akan tetap gitu ya. Nah, sekarang diberi contoh lagi, contoh lagi. Nah, ini ya, sekarang buatkan DAC 4 bit dengan output 0 sampai min 5. Tadi kan min 3,75, sekarang min 5. Buatkan 4 bit dengan 0 sampai plus 5. Buatkan DAC 8 bit dengan 0 sampai plus 5 juga. Nah, kita lihat yang ini. Bagaimana jawabannya? Kita lihat, nah ini. Kita buat dulu tabelnya. Seperti ini ya. Terus kemudian ini semuanya satu adalah min 5. Nah, totalnya ini kan ada berapa? 16 mulai dari 0. Kalau 1 mulai 15 berarti min 5 dibagi 15. Ini min 10, ini min 20, min 40 dan seterusnya sampai 5 volt. Gitu ya. Nah, setelah itu kita tulis lagi V0 sama dengan min RF per RI kali VI. V0-nya adalah 0,33 yaitu ini. Min 0,33 sama dengan min RF per RI dikali 5 volt. Ya. Kemudian yang 5 volt saya taruh sini. Ini adalah RF per RI sama dengan 0,33 per 5. Ini saya bilangkan. Saya ekspresikan kalau RF sama dengan 10 kilo gitu ya. Maka berapa kali lipatnya ini 30. Maka yang di bawah juga dikali 30. Ini dikali 30 sehingga jadi 150 kilo ohm. Nah, inilah RG-nya gitu ya. RD RG RA yang di sini RA. Nah, berikutnya dibagi 2 yaitu 75. Kemudian berikutnya lagi, nah seperti ini ya. 75 ini 18,2 25 sebenarnya. 18,25. Ini adalah jawaban dari yang di atas ini. Buatkan DAC 4 bit dengan output 0 sampai 5 min 5. Itu ya, min 5. Nah, bagaimana kalau plus 5? Kita cuma nambahkan ini aja cukup. Ya. Nah, ini sehingga dari 0 sampai plus 5. Begitu pula untuk yang 8 bit. Nah, sekarang kita bicarakan digital to analog dengan cara R per 2R ladder. Nah, ini tambah lebih gampang lagi. Karena nilainya seperti ini. Ingat kalau nilai R dan 2R ini, nilai R adalah mulai dari yang ideal atau yang umum 1 kilo sampai 1 mega. Ya, tinggal pilih ini. Sama semuanya.
Misalnya kalau ini adalah 10 kilo, yang R adalah 5 kilo, gitu ya. 10 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 5 kilo, terus saja. Kalau 8 bit ya 8, 8 di sini sampai 8, gitu ya. Jadi sini kalau ini D0, ya di nolnya minggir sini terus sampai D0 sampai D7, 5 bit. Nah, itu tentang digital to analog converter. Nah, ini adalah analisanya apa namanya tegangan. Ya, dia semakin dua kali lipat begitu, ya. Sehingga dia berlaku untuk DAC apa pembagian, ya, tegangan, ya, dengan cara R per 2R. Kemudian ini latihan, ya, seperti yang tadi, ya, cara penskalaan DAC ini cuma 3 bit sekarang Anda buatkan. Bagaimana kalau 3 bit dari skalaan DAC, kemudian cara R2R DAC. Sekian, terima kasih.